Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam lindungan Tuhan. Sepakat bilang amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama malam hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang setengah minggu ini kami alami ditolong Tuhan. Kami alami disertai, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini dari tempat kami masing-masing, kami rindu menyatukan hati kami, membangun mezbah kami di hadapan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami rindu Tuhan disenangkan. Dan ketika hadirat Tuhan boleh kami alami, maka damai sejahtera, sukacita, bahkan kekuatan yang baru kami terima daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus hidup kami, benteng hidup kami, sumber kekuatan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hati bersama-sama, bersuka cita malam hari ini. Nyatakan Dia benteng kehidupan kita. Nyanyi sama-sama kami. Berjalan bersamaku, tak akan ku janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
Kiranya kita percaya kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Dia luar biasa. Dia menjamin kehidupan kita dengan sempurna. Yang sepakat bilang amin. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak kita bersama-sama malam hari ini, siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, lebih lagi menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap pemilikku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
engkau dan saya yang sampai hari ini engkau sudah alami tangannya menyertai engkau. Berapa banyak engkau sudah pernah alami, ada begitu banyak perkara besar mujizat terjadi, dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu. Malam hari ini saya rindu mengajak setiap kita kembali mengangkat hati, mengangkat tangan, menyerahkan hidupmu dan hidupku ke dalam tangan yang kuat. Dia Allah yang tahu ending cerita hidup kita. Malam hari ini mari membuka tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada pencipta hidup kita. Serahkan hidup kepada pemilik hidup kita. Mari setiap kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil alih hidupku. Tuhan atur, Tuhan pimpin hidupku. Karena aku tidak mampu atur hidupku sendiri.
Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama boleh membuka hati. Izinkan Dia pemilik hidup kita boleh meluruskan, memperbaiki, membawa kita kepada jalan yang tepat. Buka hati kita sama-sama malam hari ini. Dan setiap pribadi mulai berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku milik-Mu, dan Kau yang memiliki aku. Mari bentuk aku sesuai apa yang Kau mau. Jadikan aku sesuatu yang berguna untuk Engkau dan untuk banyak orang di sekitarku. Mari berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku milikku, aku milik-Mu. Bukan kehendak-Mu, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidupku. Mari buka tanganmu, buka hatimu sama-sama katakan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan, sebab kami milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar
Ya, shalom, haleluya, haleluya. Saudara diberkati, saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Haleluya, dimanapun saudara berada, kita tetap bersyukur bahwa Allah itu Allah yang sungguh luar biasa dan Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi kita yang setuju katakan amin, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kesempatan yang luar biasa ini kita sama-sama boleh kembali belajar akan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah menjadi kekuatan, firman Tuhan adalah menjadi sumber sukacita kita dan firman Tuhan inilah yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan kesempatan yang indah ini Tuhan dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami akan menyediakan waktu kami, hati kami untuk kami dengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan belajar akan firman-Mu untuk kami tetap, untuk kami merdeka, untuk kami bebas, untuk kami Tuhan Yesus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih hamba-Mu, Tuhan Yesus akan menyampaikan firman-Mu, tolong hamba-Mu. Hamba-Mu tidak melebihi daripada saudara-saudaraku yang mendengar, Tuhan berkati. Terima kasih kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak kuasanya. Biar hanya firman-Mu saja yang berkuasa atas kami. Kami dengarkan firman-Mu Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, shalom, salam sejahtera bagi kita, selamat malam. Kita sama-sama akan dengarkan, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, saya mengambil judul yaitu kemerdekaan di dalam Tuhan. Ya, kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara perhatikan, saya akan membaca kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini merupakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, di mana saudara-saudara bahwasanya Tuhan Yesus sedikit menjabarkan tentang sebuah kemerdekaan. Nah di dalam konteks ini saudara ada perbedaan pandangan antara orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan Yesus tentang sebuah kemerdekaan. Di mana saudara-saudaraku orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka menghendaki sebuah kemerdekaan yang bersifat fisik. Ya, yang bersifat fisik secara. Tetapi Tuhan Yesus ini ingin menjelaskan bahwasanya kemerdekaan itu yang hakiki sebenarnya adalah kemerdekaan secara jiwa dan roh. Karena memang kita tahu sama-sama di dalam keadaan sosial politik pada zaman itu, di zaman Tuhan Yesus. Mereka berada, saudaraku, di bawah jajahan kerajaan Romawi. Sehingga saudara-saudaraku mereka
menjadi sebuah bangsa jajahan, yang saudara secara segi apapun mereka mendapatkan tekanan yang sungguh luar biasa. Ya, baik politik, keamanan, ekonomi, bahkan saudaraku kerohanian, semua dibatasi, sangat dibatasi saudaraku. Nah inilah yang merupakan perbedaan pandangan yang dimaksudkan di sini. Sebenarnya Tuhan ingin saudara-saudaraku terkasih, mereka boleh merdeka di dalam jiwa dan roh mereka, yaitu mereka merdeka di dalam dosa. Sehingga apa? Mereka benar-benar terlepas daripada tekanan itu. Nah saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka itu artinya bebas. Bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan ya orang lain, saudara. Saudara-saudaraku terkasih, saudara bebas. Sementara di dalam bahasa Yunani, kata merdeka itu mengambil kata eleuteros. Eleuteros ini artinya saudaraku tidak dikekang. Tidak dikekang artinya bebas. Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia pernah dijajah oleh dua bangsa asing. Yang pertama ya kita dijajah oleh bangsa Belanda, saudaraku. Selama 3,5 abad atau 350 tahun. Ya, yang menyebabkan begitu banyak tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya, bangsa Indonesia banyak mengalami keterbelakangan. Yang kedua, saudaraku, bangsa Indonesia, bangsa kita juga pernah dijajah oleh Jepang, saudara. Ya, selama 3,5 tahun, walaupun 3,5 tahun, tapi saudaraku yang terkasih, saudara, ini bangsa Indonesia juga mengalami penjajahan yang cukup luar biasa, saudaraku yang terkasih. Ya, sehingga ada sebutan dari kerja paksa dari Jepang itu disebut Romusa. Saudara-saudaraku yang sangat kejam sekali, sehingga saudaraku begitu banyak berguguran putra-putra bangsa Indonesia pada waktu itu. Saudara, ini yang terjadi saudaraku. Nah pada kesempatan malam hari ini saudara-saudaraku terkasih, saya akan membagikan dari konteks pembacaan kita pada malam hari ini saudaraku, bagaimana apa yang harus kita perbuat sehingga saudaraku yang terkasih kita mau seperti maunya Tuhan Yesus. Kita bukan merdeka secara fisik, kita bukan merdeka secara saudaraku yang terkasih yang nyata, tetapi kita merdeka secara rohani, kita merdeka secara jiwani, yaitu pembebasan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Hukuman dosa itu adalah maut. Haleluya. Yang pertama, coba kita melihat di ayat yang ke-30. Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Sampai di situ. Nah saudara, poin yang pertama yang saya sampaikan kepada kita adalah hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita percaya kepadanya. Bilang sama-sama dengan saya, percaya kepadanya. Sekali lagi, percaya kepadanya. Saudara, kata percaya ya di dalam bahasa Yunani dikatakan pisteo. Ya, sedangkan saudaraku kata Yunani iman itu adalah pistis. Ya, ada korelasi antara iman dengan percaya, saudara. Ada antara korelasi hubungan, ya percaya dengan iman. Saudara-saudaraku terkasih, pistis ini berarti adalah kepercayaan atau penyerahan diri secara total kepada seseorang. Pistis. Ya, saudara, itulah iman, saudara. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau merdeka secara apa yang dirindukan Tuhan, secara roh maupun jiwa, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus percaya kepadanya. Seperti dalam bahasa aslinya tadi, kita menyerahkan diri secara total kepada seseorang. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Saudara, ini penting sekali bagi kita karena selama kita ada, selama kita hidup, ketika kita mengenal Tuhan, kita mulai terus belajar mengenal Tuhan, kita terus belajar mengejar Dia, kita terus ada dalam hadirat Dia, kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, itu artinya kita mulai menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena saudaraku, ketika kita melakukan semuanya ini, saudaraku yang terkasih, maka saudaraku, saya percaya bahwasanya saudaraku yang terkasih, hal-hal yang menghalangi kita, hal-hal yang merintangi kita, hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita bimbang, saudaraku, saya percaya itu bisa tersingkir karena kita mau menghambahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sebentar di dalam perjanjian lama, ketika seorang budak, seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, saudaraku, mereka selalu diberi satu tanda, ya, sebuah seperti anting-anting di telinga mereka. Dan itu saudara-saudara yang terkasih, ada nama daripada Tuhan mereka. Seorang budak ini tidak berhak atas dirinya sendiri, bayangkan saudaraku. Dia hanya berhak, dia hanya dihaki oleh yang punya dia, yaitu Tuhannya. Dia suruh kemana harus menurut, dia harus kemana harus menurut, saudara. Karena itulah yang disebut dengan pistis tadi, menyerahkan diri secara total kepada seseorang. Saudara, dalam kesempatan malam hari yang indah ini, berapa banyak daripada setiap kita, saudaraku, ya masih begitu banyak saudaraku bimbang dan goyah atas perjalanan hidup kita. Katakan saudara-saudara yang terkasih, sudah beribadah, sudah ikut Tuhan, ya bertahun-tahun. Tapi satu kali ketika Tuhan izinkan saudara kita mengalami satu percobaan dan rasanya sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kadar kepercayaan kita mulai terus menurun merosot. Dan kita mulai meragukan kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dari mimbar yang kudus dan luar biasa ini saya mau katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap percayalah kepada Tuhan, cepat atau lambat Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Karena Dia Allah yang sungguh baik, karena Dia Allah yang sungguh adil bagi saudara dan saya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, percaya ini atau iman ini juga saudaraku harus diimbangi dengan perbuatan. Yakobus pasal yang kedua 17 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, seorang ibu berkata kepada saya, Pak, saya memang sudah lama enggak ke gereja. Saya memang sudah lama tidak beribadah, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan ini merupakan satu kebohongan. Ini merupakan satu hal yang saudaraku yang terkasih, ya bocai, enggak bisa menjadi teladan. Karena apa saudaraku yang terkasih? Karena iman itu harus disertai, harus dibarengi, harus diimbangi dengan perbuatan. Ketika saudara berkata aku percaya kepada Tuhan, aku mau beribadah, aku percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara juga harus beribadah kepada Tuhan. Saudara juga harus datang kepada Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah yang kita adakan di tempat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah tetap dalam firman-Nya. Yang terdapat di ayat yang 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Saudara, kebenaran yang kedua adalah tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman-Nya. Kenapa saudaraku? Kenapa kita harus tetap ada dalam firman Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, saudara ketika kita ada dalam firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan seperti saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang ke-32, firman itu akan memerdekakan setiap kita. Firman itu akan memerdekakan setiap kita. Saya dulu saudara-saudara yang terkasih seorang perokok berat. Ya seorang perokok berat saudaraku. Tetapi ketika saya mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saudaraku lambat demi lambat saudaraku. Tuhan memerdekakan saya dari semuanya itu. Sehingga apa saudaraku yang terkasih. Saya terus melihat ternyata benar bahwa firman itu bisa memerdekakan. Karena apa saya mau tetap tinggal dalam firman-Nya.
Yang kedua, kenapa saudaraku terkasih? Kita tetap dalam firman-Nya. Karena apa? Setiap manusia itu bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa saudaraku terkasih? Saudara, memang betul saudaraku terkasih. Ya, ada kebutuhan pokok. Ya, manusia, sandang, pangan, papan, saudaraku. Tetapi saya mau katakan saudaraku terkasih. Saudara, kita juga harus mencerna, kita harus memakannya itu firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu seperti saya katakan tadi, kita akan mengalami kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu kemerdekaan secara roh dan jiwa. Sehingga saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ya jiwa kita, roh kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena terus kita jaga, karena terus kita kasih makan, karena terus kita rawat, karena terus kita jaga. Sehingga kita menjadi sehat jasmani maupun rohani. Bapak Ibu saudara terkasih, saudara, ini penting sekali bagi kita. Ya, saudara, sehingga saudara terkasih, kita tidak salah dalam mengiring Tuhan, kita tidak salah dalam mengiring Tuhan, kita tidak salah dalam mengiring Tuhan, saudara. Ya, mengapa banyak orang saudaraku pergi ke gereja, mengapa banyak orang saudaraku pergi datang beribadah, tetapi masih tetap saudaraku mau pergi ke dukun, mau pergi percaya kepada hal-hal yang demikian. Mereka datang kepada paranormal. Ya, saudara-saudara terkasih, jawaban saya sederhana, karena apa? Jiwa mereka, roh mereka tidak senantiasa dijaga, roh mereka tidak diberi makan oleh firman Tuhan. Ya, saudara, ini penting sekali bagi kita. Ya, bagaimana saudara-saudara orang ingin mau cepat kaya, orang ingin mau cepat kaya, saudara-saudaraku, mereka melakukan berbagai cara, saudara-saudaraku, untuk mereka bisa menikmati hal yang demikian itu. Saya mau katakan dari mimbar yang kudus ini, tetaplah saudaraku dalam firman-Nya, tetaplah dalam firman-Nya. Karena saya mau katakan firman Tuhan itulah jawaban bagi setiap pergumulan dan doa setiap kita, amin. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan memerdekakan kita. Firman Tuhan memerdekakan kita. Ya, sampai ada satu cerita, saudara terkasih, ada seorang suami istri, suaminya ini sering pergi keluar kota, saudaraku, jarang di rumah. Tetapi mereka intens mengirimkan SMS, ya saling SMS hampir setiap hari, saudaraku ya. Satu kali suaminya ini, saudaraku, mengelem istrinya, ya mengelem istrinya, menyanjung ya. Karena setiap kali ya istrinya ini menjawab dalam SMS itu selalu ada kata huruf 3 huruf besar-besar, yaitu GBU. Selalu ditulis seperti itu. Sehingga saudara terkasih, suaminya berpikir, puji Tuhan, istriku sudah berubah. Istriku sudah berubah, ya, karena dia sering rajin beribadah, ya. Nah, saudara-saudara terkasih, satu kali suaminya ini telepon kepada istrinya. Dia berkata, "Mah, kenapa kamu ketika saya SMS, ya jawabanmu selalu bagus, yang diakhiri dengan 3 huruf GBU." Ya, ternyata saudara tahu GBU itu kepanjangannya apa? Bukan God bless you, tetapi gue butuh uang, saudaraku ya. Nah, ini salah, saudaraku terkasih ya. Nah, padahal saudaraku terkasih, saudara, saya percaya ketika kita pengiringan kita dengan Tuhan benar, ya, kita tetap ada dalam firman Tuhan benar. Saudara menjadi seorang manusia yang luar biasa. Menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang lain. Yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kebenaran yang ketiga. Apa yang kita harus kerjakan supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Tuhan. Ya, di ayat yang ke-33 dikatakan firman Tuhan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kebenaran yang ketiga adalah tidak hidup dalam kebiasaan tradisi. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam kebiasaan tradisi. Ini yang saya mau katakan tadi di awal, saudara-saudara yang terkasih, bahwasanya maksudnya Tuhan Yesus, mereka harus merdeka secara, saudaraku, dosa.
mereka merdeka secara perbudakan, penjajahan dosa, karena saudara-saudaraku terkasih, dosa itu saudaraku sifatnya menjalar ya. Nah tetapi saudara-saudaraku terkasih, inilah perbedaan pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan Yesus. Ya, karena perspektif mereka, cara pandang mereka tentang memandang perkataan Tuhan Yesus sangat berbeda. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kebiasaan tradisi. Benar saudaraku, bangsa Israel ada keturunan Abraham. Makanya saudara-saudaraku terkasih, ya orang-orang Israel disebut adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, betul. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, saya mau katakan yang setelah di dalam kitab Roma terlalu banyak dibahas di situ, bahwasanya kita hidup lagi tidak di bawah tekanan hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Segala apa yang kita lakukan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena semata-mata kasih karunia di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ya hati-hati ya kalau kita masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan tradisi. Saudara-saudara yang terkasih, di rumah perhatikan baik-baik. Ketika engkau mungkin dilahirkan secara Kristen, ya waktu lahir saudara sudah jadi Kristen. Saya mau katakan itu tidak menjamin engkau bisa bertemu secara pribadi kepada Tuhan. Itu tidak menjamin engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu tidak menjamin engkau benar-benar merdeka di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup dalam masih kebiasaan-kebiasaan tradisi, saudara. Kebiasaan-kebiasaan tradisi yang mengekang kita, saudaraku. Ya seperti tadi kita tidak bebas, saudaraku. Karena saudara-saudaraku terkasih ada tekanan tadi di bawah himpitan dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ketika saya dulu sebelum ketemu Tuhan, ya saya bisa dikatakan dalam setahun itu bisa dihitung jari, saudaraku, ya bolosnya, saudaraku. Artinya saya rajin ke gereja, tetapi saudara-saudaraku terkasih, ya masih banyak melakukan dosa, masih banyak melakukan dosa, saudaraku. Ya, saudara belum bertemu Tuhan karena hidup di dalam kebiasaan tradisi. Ibadah ke gereja itu merupakan satu hal yang biasa, satu kebiasaan yang biasa. Karena mungkin kita takut sama orang tua, karena mungkin kita takut diejek orang lain. Oh, orang Kristen kok nggak pergi ke gereja pada hari Minggu. Padahal saya mau katakan saudara terkasih, ketika kita mau beribadah, karena itu merupakan satu kebutuhan. Seperti kita makan nasi, seperti kita makan, saudaraku. Ya, rasanya ketika kita tidak ibadah, ada sesuatu yang hilang. Roh kita pasti lemah, jiwa kita pasti lemah, saudaraku. Ya, saya mau katakan ibadah itu merupakan satu kebutuhan, satu kerinduan untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Ya. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara masuk daripada Tuhan. Jangan karena engkau berkata aku keturunan Abraham, aku keturunan dari orang Kristen. Iya, orang tua aku Kristen. No, saudaraku. Saudara harus mengalami sendiri. Saudara harus mengalami sendiri, saudara dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara akan mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Kita melihat begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Iya, Maria seorang pelacur besar, saudara terkasih. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa, saudaraku, menyerahkan minyak narwastu yang cukup mahal harganya dan mengikut Tuhan. Saudara, Sakeus, seorang pembelot, seorang yang sangat tidak disukai orang-orang Israel pada waktu itu karena dia menjadi, saudaraku, pekerja dari orang-orang Romawi yang banyak memeras orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, dia mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Apa semua pekerjaan dia tinggalkan dan dia mengikut Tuhan. Dan terakhir kitab Matius, saudara-saudara yang terkasih, ya banyak orang mengatakan itulah adalah saudaraku Lewi, ya
Matius saudaraku menulisnya saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, banyak cerita-cerita yang lain saudaraku yang terkasih. Iya, yang mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Dari kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang gak karu-karuan. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, mereka diubahkan dengan luar biasa. Amin. Saudara, poin yang ketiga ini saya seberangkan bagi kita supaya kita mau lahir baru. Kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun kebobrokan kita, apapun kejahatan kita. Kalau kita mau berserah, ketika mau berubah, kalau kita mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir saudara yang terkasih. Apa kebenaran yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan kebenaran dalam Tuhan adalah di ayat yang ke-34 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Yang keempat yang terakhir saudaraku yang terkasih adalah langkah yang kita lakukan adalah jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Artinya satu tindakan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kita sia-siakan. Artinya jangan ada lagi dosa bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tidak menjadi sia-sia. Saudara, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudaraku, Bapak bangsa kita Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan saudaraku ya atas bangsa ini dan disaksikan oleh dunia. Saudaraku, itu diraih bukan dengan harga yang biasa tetapi dengan harga yang cukup mahal. Saudaraku, tidak diraih dengan murahan tetapi sungguh luar biasa. Ya. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau kemerdekaan secara fisik saja membutuhkan hal yang demikian, apalagi kita mau saudaraku merdeka benar-benar, merdeka secara dosa, merdeka secara jiwa, merdeka secara roh, saudara dibebaskan dari segala kutuk dan dosa. Saudara, kita harus berjuang bersama-sama, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saudaraku kita jangan berbuat dosa? Karena saudara dan saya ini tidak, saudara-saudaraku yang terkasih, kebal terhadap dosa. Saya ulangi, karena saudara dan saya, dengar baik-baik, tidak kebal dengan dosa. Ya, siapapun kita tidak kebal dengan dosa, saudaraku. Tidak kebal dengan dosa karena apa, saudaraku? Saudara dan saya ketika lahir procot, saudaraku, saudara sudah mempunyai dosa. Saudara mempunyai dosa, walaupun bukan dosa perbuatan, tetapi dosa warisan. Ya, makanya pandangan Kristen itu berbeda dengan satu teori yang mengatakan tabula rasa. Bahwasanya seorang anak atau seorang bayi yang baru dilahirkan ia bagaikan selembar kertas putih yang tidak memiliki dosa apapun. Oh no, keliru saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah berdosa. Ya, karena dosa itu sifatnya menurun. Karena dosa itu sifatnya menurun. Bahkan saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab dalam perjanjian lama dikatakan kutuk itu saudaraku bisa menimpa sampai keturunan ketiga dan keempat. Hati-hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dosa di dalam bahasa Yunani dikatakan hamartia, artinya salah sasaran. Tuhan sudah menempatkan manusia itu saudaraku di dalam rancangannya yang mulia, rancangan yang indah. Tetapi manusia gagal untuk melaksanakan saudaraku rencana Tuhan itu. Iya, mereka gagal untuk melakukan rencana Tuhan itu sehingga saudara yang terkasih mereka menerima akibatnya. Yaitu menerima akibat dosa. Seorang laki-laki akan sangat sulit untuk bekerja, berpeluh untuk mencari nafkah. Seorang wanita akan bersusah payah, saudara-saudaraku, pada waktu dia melahirkan. Belum lagi kutuk-kutuk saudaraku, nenek moyang, kutuk penyakit saudaraku, kutuk segala kemiskinan, kutuk segala apa saudaraku. Saya percaya saudaraku itu saudaraku bisa terjadi
atas kehidupan kita kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, mari sama-sama kita benar-benar merdeka, kita benar-benar merdeka, kita benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang terkasih dari semua itu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala kutuk, segala tipu muslihat, segala hal-hal yang tidak baik itu telah dipatahkan. Sebab kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Ya, saudara, kita harus benar-benar merdeka dengan keadaan situasi yang sekarang, saudaraku. COVID pandemi ini, saudaraku, ya sungguh luar biasa, saudaraku. Ada begitu banyak saudara-saudaraku terkasih hal-hal yang sangat menyedihkan, saudaraku. Semua lapisan, baik dia orang kaya, konglomerat, orang-orang biasa, semua mengalami, saudaraku, dampaknya. Semua mengalami dampaknya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kemarin saya melihat bahwa wali kota Surabaya, Ibu Risma, saudaraku, menolak perpanjangan PSBB karena dia khawatir ketika diperpanjang PSBB maka akan terjadi resesi. Maka akan terjadi resesi, saudaraku. Jangan sampai isu bisa terjadi karena ketika saudaraku itu terjadi maka dikhawatirkan saudaraku peningkatan kriminal, kejahatan itu akan meningkat sehingga saudaraku yang terkasih hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Nah itu sebabnya kita perlu memahami benar-benar bahwasanya saudara dan saya harus merdeka. Harus benar-benar merdeka ya di lawan Tuhan. Bukan berarti saudara-saudara yang terkasih kita hanya saudara-saudara yang terkasih tahu itu kemerdekaan seperti apa. Tetapi saudara yang terkasih kemerdekaan di dalam Tuhan. Cara pandang Tuhan bagi kita untuk kita bebas dari segala dosa. Untuk kita bebas dari segala perbudakan dosa yang membawa kita kepada maut. Jangan sampai saudaraku pengiringan kita kepada Tuhan sudah betul, sudah benar. Tetapi saudaraku ketika cara pandang kita keliru, kita tidak sabar, kita enggak bisa menanti janji Tuhan. Saudara melakukan satu perkesalahan yang fatal. Nah melalui renungan kita pada malam hari ini sama-sama saudara terkasih. Ada 4 kebenaran yang sudah saya berikan. Bagaimana kita bisa merdeka, menjalankan amanat agung Tuhan. Kita bisa saudaraku melakukan ya apa yang sudah Tuhan inginkan bagi kita. Kita betul-betul merdeka. Melakukan segala apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Untuk kita terhindar daripada dosa. Nah saudara-saudara terkasih, yang pertama saya ulangi sekali lagi adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua tetap dalam firman-Nya. Yang ketiga kita tidak perlu hidup dalam kehidupan tradisi. Dan yang keempat kita tidak lagi berbuat dosa. Nah saudara-saudara biarlah firman ini menjadi kekuatan. Rema bagi saudara dan saya. Supaya terus kita ya hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Dan karya Tuhan di kayu salib untuk merekakan saudara dan saya benar-benar luar biasa. Dan kita lakukan dengan baik. Amin. Inilah firman Tuhan yang datang bagi Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini. Bapa terima kasih, biarlah kami sungguh-sungguh merdeka di hadapan Engkau. Kami sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sehingga Tuhan kami benar-benar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami berserah diri, kami percaya sungguh-sungguh padamu. Segala kutuk dosa, segala kutuk penyakit, segala kutuk keturunan nenek moyang sudah dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas firman-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali lagi engkau yang sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Angkat hati satu kali lagi bersama-sama kita datang pada Tuhan. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku
Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini sama-sama. Dimanapun saudara berada, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai memberkatimu. Mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita.